Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Sekarang kita akan belajar mengenai tenses yang berikutnya, yaitu present perfect atau waktu selesai sekarang. Ya, kita perhatikan di sini, the present perfect tense menerangkan peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Namun waktu terjadinya tidak jelas diketahui. Nah, saya memberikan garis warna merah dalam waktu terjadinya tidak jelas diketahui untuk kita bisa membedakan antara past tense dengan present perfect ya. Kalau past tense itu juga sama menerangkan peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau ya. Jadi sudah terjadi pada waktu lampau. Tapi waktunya itu jelas diketahuinya ya. Sedangkan kalau present perfect dia masih ada hubungannya dengan masa sekarang, namun waktu terjadinya tidak jelas. Jadi istilahnya tuh waktu itu tidak terlalu mereka tekankan. Mereka tidak peduli apakah waktunya kemarin atau besok, atau kemarin atau 2 hari yang lalu dan sebagainya. Tapi yang lebih dipentingkan adalah terjadi pada masa yang lampau itu dan ada hubungannya dengan masa sekarang. Sedangkan kalau past tense dia sudah terjadi pada waktu yang lampau, tapi udah selesai gitu ya, dan waktu terjadinya pun jelas ya. Nah, tenses ini dibentuk dengan menggunakan 2 komponen, yaitu kata kerja have ya. Sebenarnya ini adalah penggunaan auxiliary verb ya, kata kerja bantu ya. Dan bentuk past participle. Nah, dengan regular verb past participle sama dengan past tense berakhiran dengan ed ya. Tapi irregular verb juga memiliki bentuk past participle khusus yang harus Anda pelajari ya. Contohnya seperti ini. Saya pakai kata kerjanya arrive dan eat ya. Rumusnya adalah I, we, they plus have plus verb 3 ya. He, she, it plus has plus verb 3. Jadi kalau he, she, it pakai has. Seperti ini. He has arrived, he has eaten, he has arrived dan sebagainya ya. Kemudian kalau I, you, we, they pakai have semua di sini. Nah, perhatikan bahwa subjek dan auxiliary verbnya mungkin bisa disingkat ya. Dapat disingkat. Contohnya I have menjadi I've, she has menjadi she's dan seterusnya. Jadi ini adalah auxiliary verb ya. Have di sini adalah auxiliary verb. Inilah yang namanya verbnya di sini. Oke? Sudah mengerti? Sekarang kita lanjut. Nah, kemudian bentuk yang participle form ini saya rangkum sedikit ya. Kalau yang mau lengkapnya bisa dipelajari di bagian irregular verb. Jadi ada kategorinya verb which don't change. Jadi kata kerjanya tidak berubah sama sekali, yaitu cut, cut, cut ya. Kemudian verb which change their vowel, kata kerja yang berubah huruf hidupnya, yaitu put, put, put. Oh, ini sama semua ya, sama semua. Yang 2 di sini saja yang berubah ya. Sit, sat, sat, drink, drank, drank ya. Kalau put di sini masuk kategori yang verb which don't change. Kemudian verb with at en ya, ditambahkan en di sini. Break, broke, broken, eat, ate, eaten, take, took, taken ya. Kemudian verb yang sama sekali berubah. Catch, caught, caught, bring, brought, brought, teach, taught, taught ya. Nah, jadi selalu ingat ya, ini cuma sebagian kecil saja. Kalau kalian mau belajarin lebih jelas di irregular verb ya, yang video yang sudah saya buat. Coba sekarang kita latihan pemakaian have dan has-nya ya. Dan kata kerja ketiga. My car ini dianggapnya sebagai present perfect ya semuanya. My car. Nah, di sini my car adalah it, berarti memakai has ya. My car has plus verb 3. Berarti has broken di sini. Kemudian we blank cross the Pacific. We pakai have ya. Terus kata kerja ketiga, we have sailed. Oke. She blank 3 pieces of pizza already. She pakai has ya. Berarti antara kedua ini, tapi yang betul adalah ini karena kata kerja ketiga. Lihat di sini, ini tidak dipentingkan waktunya ya. Yang penting pekerjaan itu sudah terjadi pada masa lampau ya. Tapi waktu tidak terlalu penting bagi mereka. I blank 5 miles to get there. Pakai have, terus kata kerja ketiga dari ride adalah ridden ya. I have ridden 5 miles to get there ya.
Kemudian the books blank on the shelf for 15 years. Nah, di sini the books ada banyak di sini, berarti they have been on that shelf. Ya, oh ini salah. Ini mestinya di sini ya. Jawabannya have been karena the books di sini banyak pakai they ya. Kemudian ingat di sini jawabannya ini ya. Kemudian they blank a brand new sport car. They memakai kata have ya. Kemudian just di tengah-tengah, kemudian kata kerja ketiga. They have just bought yang ini. Ya, they have just bought a brand new sports car. Kemudian she blank hard this semester. She memakai has ya, kata kerja ketiga. She has work ya. Kemudian I have never tried. Have never. I pakai have, kemudian never, kemudian pakai kata kerja ketiga di sini ya. Have you ever seen ya, karena kata kerja ketiga di sini pakai you ya, have you. Kemudian someone di sini adalah satu orang saja dianggapnya, berarti has ya. Someone has stolen my video player. Jadi bisa dilihat di sini pemakaian has dan have-nya ya. Kemudian verb 3 semua. Tuh, ya. Oke, sekarang penggunaannya. Penggunaannya adalah action which started in the past and still continuing. Untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu yang lampau dan masih berlanjut. Ya, seringkali digunakan kata for untuk length of time atau durasi waktu, ya, lamanya waktu. Kemudian since, yaitu waktu dimulainya, ya, digunakan dengan present perfect. Contohnya, he has lived in Canada for 5 years. Ya, jadi penjelasannya dia mulai tinggal di Kanada 5 tahun yang lalu dan dia masih tinggal di sana sekarang. Ya, kalau kalimat pertanyaannya, has he lives in Canada for 5 years? Ya, jadi gitu ya. Has he lived? Kemudian she has worked at the university since 1994. Maksudnya adalah dia mulai bekerja di universitas itu di tahun 1994 dan sekarang masih bekerja di sana sekarang. Ya, jadi masih ada hubungannya dengan masa sekarang, masih berlanjut ya. Kemudian untuk menyatakan action which happened at some unknown time in the past, menunjukkan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang di masa lalu, ya. Jadi tindakan perbuatan yang terjadi di waktu yang tidak tertentu ya. Jadi unknown time ya, tidak tertentu sebelum sekarang di masa lalu ya. Jadi bagi present perfect itu lebih penting untuk berkata bahwa sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Kemudian bagi mereka tidaklah penting atau tidaklah terlalu penting kapan itu terjadi. Ya. Dalam hal ini kita dapat menggunakan present perfect juga. Dalam kasus ini kita seringkali menggunakan kata already, yet, ever, or never bersama dengan present perfect. Dan biasanya ini dia dituliskan sebelum kata kerja ketiganya. Ya. Contohnya I have, ya disingkat I've already seen that film, ya. Already di sini sebelum kata kerja ketiga. I don't want to see it again. Nah, jadi ini tidak peduli kapan saya menontonnya, yang penting saya sudah tonton film itu. Jadi dia cuma kasih informasi bahwa dia sudah nonton film itu dan dia nggak mau menontonnya lagi. Jadi tidak penting waktunya kapan, yang penting dia tidak mau menontonnya lagi. Kemudian have you ever been to Germany? Nah, ya. Jadi nggak peduli kapan kamu pergi, saya hanya ingin tahu apakah kamu sudah pernah ke Jerman atau belum. Jadi seperti itu maksudnya, ya. Jadi tidaklah penting waktunya. Kalau simple past itu waktunya sangat penting sekali ya diketahui. Tapi kalau untuk present perfect tidak terlalu penting. Kemudian tindakan yang terjadi di masa lalu tapi ada pengaruhnya di masa sekarang ya. Jadi masih ada pengaruhnya di waktu sekarang. Nah, yang penggunaan ini agak lebih sulit daripada yang kedua yang tadi, yang pertama tadi. Dalam kasus ini kejadiannya atau peristiwanya terjadi pada waktu yang tidak tertentu di masa lalu, tapi pengaruh dari tindakan itu masih penting sekarang. Jadi istilahnya tuh pengaruhnya itu masih dianggap penting karena berhubungan dengan kejadian yang sudah berlangsung waktu itu.
Nah, coba sekarang untuk mengertinya lebih jelas, lebih mudah, saya akan bandingkan dengan simple past tense. Contohnya dalam present perfect ada kalimat I have lost my keys, ya. Artinya kalau mereka memakai present perfect seperti ini, artinya dia belum menemukan kunci itu dan kunci itu masih hilang. Tapi kalau simple past, I lost my keys yesterday, saya mungkin sudah menemukannya kembali, ya, karena saya sudah gak ada hubungannya lagi dengan masa kemarin, karena saya waktu itu memang kehilangan, tapi sekarang sudah ketemu, ya. Terus present perfect, she's broken her arm. Nah, kalau untuk present perfect, dia memiliki arti itu lengannya masih terluka. Tapi kalau simple past, she broke her arm. Nah, lengannya ini mungkin sudah tidak apa-apa sekarang, ya, jadi sudah stop gitu loh peristiwanya. Jadi bagi kedua ini, I lost my key yesterday, she broke her arm, itu peristiwa sudah terjadi masa lalu dan sudah stop. Sedangkan kalau yang present perfect ini masih ada pengaruhnya pada masa sekarang, ya. Jadi itulah perbedaannya. Nah, untuk present perfect time expressionnya itu adalah for, ya, yaitu with a period of time atau durasi waktu, ya, berapa panjang waktunya. Kemudian since, starting pointnya di mana, ya, sejak itu, saat itu. Kemudian ever, never, yet, already yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian this week, ya, this week, this month, this year. Nah, ini sama dengan present continuous, ya, tergantung keadaannya atau situasinya. Tapi present continuous juga memiliki time expression this week, this month, this year, ya, kalau kalian ingat. Kemudian once, twice, three times, several times, ya, sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali. Kemudian not yet, as yet, so far, lately, recently, finally, since yesterday. Nah, ini yesterday kan punya past tense, tapi karena ada since-nya di sini, itu menandakan punya present perfect. For an hour, for 2 hour, ya, ini juga selama 1 jam, selama 2 jam. Nah, kemudian ada yang seringkali dibuat kesalahan oleh orang adalah ever ini dipakai dengan kalimat positif, padahal dia tidak bisa dipakai dalam kalimat positif. Orang mungkin berkata I have ever been there. Nah, ini sebenarnya salah, ya. Karena ever ini tidak pernah dipakai dalam kalimat positif. Yang benar adalah I have been there, ya. Jadi kalau ever itu dipakainya cuma di kalimat tanya dan kalimat menyangkal, ya, atau kalimat negatif. Have you ever been there? Nah, ini kan pertanyaan. Kemudian yang kalimat negatif I haven't ever been there, yang artinya mirip dan sama dengan I have never been there, ya. Biasa sih orang pakainya I have never been there, ya. Jarang ada yang memakai I haven't ever been there, ya. Jadi ya pakainya I have ever been there. Tapi yang penting kalian sudah tahu bahwa tidak boleh menggunakan ever ini dalam kalimat positif, ya. Oke, sekarang kita latihan untuk for dan since, ya. Ingat kalau for itu adalah length of time, durasi waktu, ya, berapa lama terjadinya, ya. Kemudian starting time yaitu since, ya, dimulainya dari sejak kapan, ya. Oke, sekarang kita lihat Maya has been a professional singer blank 1989. Nah, ini kan menandakan dimulainya sejak kapan, berarti memakai kata, ya, pakai kata since, ya. So far it has rained blank 5 hour. Nah, ini dikasih waktu durasinya selama 5 jam, ya. Sejauh ini sampai sekarang berarti for 5 hours. I haven't been snowboarding blank last winter. Saya tidak lagi snowboarding, ya, dari sejak musim dingin yang lalu. Berarti sejak kapan? Dari since, ya. Joe has been a student here. Nah, sejak Maret, ya. The beaver has been an emblem of Canada. Nah, ini many years, bertahun-tahun lamanya. Berarti kan durasi waktu for many years. Cougars have almost disappeared from the Victoria area. Titik-titik human settled there, ya, manusia tinggal di sana. Berarti sejak manusia tinggal di sana. Mary has kept a diary blank she was 10 years old. Nah, di sini ada titik starting pointnya, berarti since he was 10 years old. First Nations people in British Columbia have told story about the eagle blank hundreds of years. Nah, ini ada durasi waktunya for, ya. The Canadian $2 coin or toonie has been in circulation. Nah, ini ada titik starting pointnya 1996, berarti since, ya. They have been married. Nah, ini ada durasi waktu, berarti for 20 years, ya. Jadi ingat, kalian lihat saja kalau misalnya dimulainya kapan, ya, sejak kapan pakai since, tapi kalau durasi waktu length of time itu pakai for, ya. Lihat di sini juga pemakaian has plus verb 3, ya. Oke.
Sekarang kita akan latihan mengenai apakah ini simple past atau present perfect ya. Tadi saya sudah jelaskan perbedaannya, jadi kita akan belajar sekarang ya. Pengulangan sedikit. The simple past is usually used with definite time ya. Saya sudah katakan tadi, simple past itu biasanya digunakan dengan waktu yang jelas ya, seperti at 6 o'clock. Jadi dia waktunya itu sangat jelas sekali, karena waktu itu penting ya untuk simple past itu, karena dia mengatakan tentang masa lampau. Sementara present perfect biasa digunakan jika tindakan itu dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sekarang. Ya, jadi kebanyakan yang sering kali dipakai adalah action yang dimulai di masa lalu dan masih terjadi berlanjut sampai sekarang. Oke. Contoh, dolphin blank in BC waters 4 million years and are still common today. Ya, di sini ada for ya. For adalah milik dari present perfect, tapi kita bisa lihat di sini masih berlangsung sampai hari ini. Ya, berarti pakainya present perfect. Have lived. I blank my binder yesterday, but my brother found it this morning. Nah, ini ada kata yesterday, sebenarnya punya past tense, langsung kita tahu. Tapi di sini kita bisa lihat ada keterangan sudah ditemukan, berarti tidak ada hubungannya lagi, tidak ada pengaruhnya lagi di masa sekarang karena sudah selesai. Ya, jadi I lost my binder. The Titanic blank in 1912. Nah, di sini ada starting point, berarti tinggal kita tahu bahwa ini adalah walaupun starting point, tapi ini in ya, bukan since. Kalau since baru punya present perfect, sedangkan ini 1912 di sini menandakan waktunya sudah lampau dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi the Titanic sank in 1912 ya. Tapi kalau misalnya ada lagi keterangan di sini, sampai sekarang orang sedang mencari korban-korbannya. Nah, berarti kan masih ada pengaruhnya ya, berarti has sunk gitu ya. Tapi cuma karena ini tidak ada apa-apa, berarti cuma informasi bahwa ini terjadi tahun 1912. We blank this set since 1968. Nah, di sini ada kata since, sudah ketahuan punya present perfect, tapi masih ada keterangan it still works, masih bisa menyala. Berarti kan masih dipakai sampai sekarang. Ada pengaruhnya sampai masa sekarang. Berarti ini adalah milik present perfect. This wine blank in the cellar ya for 15 years ya, dalam tempat penyimpanan anggur nih, cellar biasa di bawah tanah. When we take it out and open it, it will taste beautiful ya. Nah, di sini udah tahu ada for, kemudian ada keterangannya lagi, masih bisa dibuka ya, dikeluarkan, dibuka dan akan berasa enak ya, berarti has been in the cellar. Oke. Kemudian he blank when his girlfriend left him but he's okay now. Nah, di sini karena di sini udah nggak apa-apa lagi, berarti sudah stop ya, tidak ada lagi hubungannya dengan pengaruhnya dengan masa sekarang, berarti pakai past tense. I blank some new shorts, but I don't think I like them. Maybe I'll take them back to the store. Nah, di sini dia membeli beberapa celana pendek yang baru, tapi saya tidak suka dengan mereka. Mungkin saya akan membawa mereka kembali ke toko, kembaliin ke toko. Berarti ada hubungannya dengan masa sekarang. Ya, belum selesai. Berarti have bought. Junko blank bacon in her life. She's a true vegetarian ya. Dia nggak pernah makan bacon. Bacon ini adalah daging babi asap ya, yang digoreng. Dia adalah vegetarian sejati. Berarti kan masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Has never eaten ya. I blank these boots to go hiking yesterday. Nah, ini ada kata yesterday, berarti sudah stop waktunya, tidak ada apa-apa lagi. War. The children blank all the orange juice. Will need to get some more. Nah, di sini ada pengaruhnya di masa mendatang, dia habis jadi harus beli lagi, jadi have drunk all the juice ya. Oke, jadi mengerti sekarang perbedaannya ya. Sekarang kita latihan untuk menggunakan present perfect dalam bentuk pertanyaan. I studied German at school ya. Kita lihat perbedaannya ya dengan past tense. Kita lihat di sini, kita tinggal pakai auxiliary verbnya. Di sini past tense ya. I studied German at school. Ini past tense diubah jadi bentuk present perfect. Ya, kita tinggal tambahin aja dengan have atau has ya. Sedangkan kalau I di sini semuanya berarti tinggal kalian tambahkan have you. Have you studied German at school? Ya, kemudian di sini tinggal pakai lagi have you. Have you missed the last bus last night? Kemudian kita tambahkan lagi have you seen ants yesterday? Kemudian ditambahkan lagi have you had malaria when you were a child? Ya, di sini lihat when you were a child ya, diganti. Jangan pakai I, pakai was, tapi dia pakai you dan pakai were. I fell into the sea while I was fishing, diganti menjadi have you fallen into the sea while you were fishing ya.
Jadi seperti itu, tinggal kita agak tambahkan saja, tidak ada perubahan apa-apa ya. Jadi tetap kata kerja ketiga di sini, kata kerja ketiga, kata kerja ketiga, ketiga ya. Kalau past tense kata kerja kedua di sini, yang jelas dengan kata so di sini menjadi seen ya. Yang lain sih sama ya. Ini plus ed. Nah, ini sama fell jadi fallen ya. Jadi fell di sini kata kerja kedua. Kalau present perfect berubah menjadi kata kerja ketiga ya. Have you fallen? Oke. Dan untuk kalimat negatifnya juga sama ya, pakai kata kerja ketiga. Jadi dalam present perfect tidak ada perubahan apapun kata kerjanya, tetap pakai kata kerja ketiga, mau dia positif, negatif maupun pertanyaan ya. Kalau past tense positifnya aja yang kata kerja kedua, negatif dan pertanyaannya pakai kata kerja pertama kembali. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai present perfect. Biarlah ini menjadi sebuah pengetahuan untuk bisa membedakan antara present perfect dan past tense, dan juga untuk present perfectnya itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.